Hai, kembali lagi bersama channel Raimet 13. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai asimtot datar dan asimtot tegak. Oke, sebelum melakukan pembahasan, alangkah baiknya di like, di share, dan di subscribe dulu ya channel Raimet 13. Oke, langsung saja kita ambil pengertian dari asimtot. Asimtot adalah sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak hingga. Oke, sekali lagi kita ulangi. Asimtot adalah sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Nah, garis ini tidak pernah dipotong oleh kurva tersebut. Oke, garis itu tidak pernah dipotong oleh kurva itu ya. Nah, asimtot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama asimtot datar, di mana pengertiannya adalah asimtot datar ini merupakan asimtot yang sejajar dengan sumbu X kalau datar ya. Kalau asimtot tegak merupakan asimtot yang sejajar dengan sumbu Y. Tetapi kalau dia tidak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y, maka disebutnya ini asimtot miring. Nah, di video ini kita hanya membahas mengenai asimtot datar dan asimtot tegak. Fungsi rasional merupakan fungsi yang memiliki asimtot. Oke, setiap fungsi rasional memiliki asimtot ya. Fungsi rasional biasanya berbentuk pecahan, di mana bentuknya adalah fx per gx. Dengan fx dan gx adalah suatu polinomial, oke, atau suku banyak ya, di mana gx-nya tidak sama dengan 0. Oke, inilah pengertian dasar dari asimtot ya. Nah, kita ambil dari asimtot datarnya, di mana pengertian asimtot datar dijelaskan terperinci di sini ya. Asimtot datar, jika fungsi y sama dengan fx memiliki asimtot mendatar ya, dia memiliki asimtot datar. Kita buat di sini dengan kita misalkan y ini sama dengan b. B adalah suatu konstanta. Jika dia terpenuhi, kita buat dengan limitnya ya. Nah, nanti jika soalnya sama dengan fungsinya y sama dengan fx misalnya. Nah, jadi kita cari dengan menggunakan limit ya. Jadi kalau dilimitkan, limit x mendekati positif tak hingga fx, maka nanti hasilnya adalah b. Atau limit x mendekati negatif tak hingga fx, hasilnya juga dengan b, di mana b tidak sama dengan positif tak hingga atau b tidak sama dengan negatif tak hingga. Artinya untuk x mendekati positif tak hingga ataupun negatif tak hingga, maka nilai fungsinya akan mendekati nilai konstanta tertentu, yaitu b. Ini b ini pemisalan ya. Jadi kalaulah nanti x ini mendekati positif tak hingga ataupun negatif tak hingga, maka nilainya adalah konstanta, ada ya. Nah, agar memiliki asimtot mendatar, biasanya fungsinya berbentuk pecahan. Oke, inilah asimtot datar ya. Artinya kalau gini ya, kalaulah kita memiliki suatu persoalan, misalnya suatu fungsi yaitu y sama dengan fx. Nah, fungsinya ini berbentuk pecahan misalnya ya. Jadi nanti ini kita limitkan dia. Nah, kita limitkan x mendekati positif tak hingga, untuk fx ini ada hasilnya yaitu konstanta. Tetapi dia tidak dia tidak positif tak hingga ataupun negatif tak hingga. Ini dia kalau kita limitkan ya. Nah, kalau kita limitkan terhadap x mendekati negatif tak hingganya, untuk fx ini dia juga memiliki konstanta dia. Ada dia nilainya ya. Nah, jadi untuk kata kunci daripada asimtot datar ini, oke, jika bentuknya nanti misalnya seperti ini bentuknya ya, bentuknya berbentuk pecahan, misalnya fx sama dengan a x pangkat m lah, kita misalkan a x pangkat m ditambah bx pangkat m dikurang 1 ditambah sampai dengan sebuah konstanta ya.
Nah, fungsi polinomial. Nah, di sini misalnya P X pangkat N ditambah Q X pangkat N dikurang 1 sampai dengan konstanta Z. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan pada asimtot datar ini adalah derajatnya. Nah, derajat. Oke, derajat ya. Jika bentuknya seperti ini. Yang pertama, jika derajat ataupun pangkat ya, pangkatnya sama dengan, artinya pangkat antara pembilang ini ya, kita tuliskan di sini, jika derajat pangkat tertinggi lah, kita tuliskan di sini, pangkat tertinggi dari pembilang ini, pembilang sama dengan penyebut, misalnya ya Pak, derajat tertinggi pada penyebut, kita tulis aja di sini, langsung aja penyebut, maka nilai daripada asimtot datarnya ini adalah Y sama dengan koefisiennya ya, antara pembilang dengan penyebut, berarti langsung aja A per P. Nah, ini dia. Kalau dia sama ya, derajat antara pembilang sama dengan derajat pada penyebutnya. Yang kedua, jika pembilang, kita tuliskan aja di sini pembilang, artinya langsung aja derajat ya, pembilang lebih kecil daripada penyebut. Nah, ini kita buat pemisalannya. Jadi di sini asimtot mendatarnya itu adalah Y sama dengan 0. Nah, artinya derajat ataupun pangkat tertinggi pada pembilang lebih kecil daripada pangkat tertinggi dari penyebut. Misalnya di sini pangkat 5, di sini pangkat 6, kan lebih kecil ya. Nah, maka nilai asimtot mendatarnya adalah Y sama dengan 0. Yang ketiga, jika pembilang lebih besar daripada penyebut, nah, maka ini tidak memiliki ya, tidak ada asimtot mendatarnya, tidak ada asimtot mendatar. Oke, saya ini dia. Ini pengertian dasar daripada asimtot datarnya. Oke, kita lanjutkan terhadap asimtot tegaknya. Nah, ini dia. Asimtot tegak. Fungsi Y sama dengan fx memiliki asimtot tegak. Misalnya adalah X sama dengan A. Jika terpenuhi dengan limitnya ya. Limit X mendekati A, fx sama dengan positif tak hingga, atau limit X mendekati A, fx sama dengan negatif tak hingga. Artinya terdapat X sama dengan A yang jika kita cari nilai limit mendekati A akan menghasilkan nilai, nah, ini positif tak hingga ataupun negatif tak hingga, di mana si A ini tidak sama dengan tak hingga. Untuk fungsi aljabar, kondisi ini memiliki asimtot tegak jika fungsinya berbentuk pecahan. Fungsi Y sama dengan fx per gx. Nah, ini pecahannya, rasional ya. Oke, memiliki asimtot X sama dengan A jika GA sama dengan 0 dan FA tidak sama dengan 0. Artinya X sama dengan A adalah akar GX yang sebagai penyebutnya berbeda dengan akar pembilangnya. Ingat, suatu bilangan jika dibagi 0 pada limit hasilnya adalah tak terhingga. Suatu fungsi aljabar bisa memiliki lebih dari satu asimtot tegak. Oke, inilah asimtot tegak ya. Nah, kata kunci pada asimtot tegak ini adalah, kita tuliskan di sini adalah, kata kuncinya adalah jika bentuknya nanti bentuk seperti ini, maka kita pembuat nol fungsi ya, pembuat nol fungsi pada penyebutnya ini. Nah, itu dia. Kata kunci adalah penyebut sama dengan 0. Kalau kita mencarinya ya, penyebut sama dengan 0. Nah, itu dia.
bukan berarti nilainya ya. Ini misalnya di sini x kuadrat dikurang 3, berarti kita cari x kuadrat sama dengan 0 untuk menentukan asimtot tegaknya. Oke, kita ambil di sini misalnya contoh sederhana ya. Contoh sederhananya. Oke, yang pertama kita misalkan di sini tentukanlah asimtot tegak dari tegak dari fx sama dengan 3x dibagi x kuadrat dikurang 9. Nah, jadi untuk menentukan nilai daripada asimtot tegak ini, kita ambil yaitu penyebutnya aja. Kita fokus terhadap penyebutnya. Kita ambil penyebutnya sama dengan 0 ya. Langsung saja di sini ini jawab lah, misalnya sini jawab x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, jadi x kuadrat sama dengan 9, jadi x nilainya adalah plus minus 3 kan. Nah, jadi asimtot tegaknya ini, asimtot tegak adalah x sama dengan positif 3 dan x sama dengan negatif 3. Nah, ini dia ya. Inilah asimtot tegaknya. Jadi kata kuncinya adalah penyebut sama dengan 0. Jadi kalau kita nanti menemukan suatu persoalan, misalnya dia masih dalam bentuk y sama dengan fx. Jadi kalau kita limitkan nanti bentuknya ada dua limit ya. Ini dia. Nah, ini kita limitkan dia. Ini dan ini dia. Oke, sah. Nah, untuk memudahkannya, mari kita bahas di sini suatu soal latihan. Oke, ini dia soalnya. Soalnya ini merupakan soal-soal yang sering keluar pada ujian-ujian tertentu, misalnya ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Oke, ini sering keluar. Kita mulai dari yang pertama. Persoalannya adalah seperti ini dia. Diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah 5 per akar dari x kuadrat tambah bx tambah 1 dengan a lebih besar dari 0 dan b lebih besar dari 0. Jika grafik fungsi f memiliki atau mempunyai satu asimtot tegak, dia memiliki satu asimtot tegak, dan salah satu asimtot datarnya adalah y sama dengan negatif 3, maka nilai dari a tambah 2b adalah, oke, ini bisa di pause, dikerjakan pelan-pelan ya. Nah, kita buat di sini pembahasan. Pembahasan. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, karena soal ini sering keluar ya. Nah, fungsinya adalah fx sama dengan ax tambah 5 per akar dari x kuadrat tambah bx tambah 1. Jadi, kita ambil dari yang pertama, yaitu persamaan asimtot mendatar kurva ya. Nah, persamaan, kalau kita lihat tadi sesuai dengan pengertiannya, ini persamaan asimtot datar lah ya, atau mendatar. Oke, yaitu tadi y sama dengan fx. Kalau kita limitkan ini, yaitu y sama dengan limit x mendekati positif tak hingga, yaitu fx ya. Nah, ini tadi ya, atau y sama dengan limit x mendekati negatif tak hingga si fx. Ini dia tadi kan. Nah, dengan hasil limitnya bukan ya, hasil limitnya tadi bukan tak hingga ataupun negatif tak hingga. Ingat ini ya. Nah, bukan positif tak hingga ataupun negatif tak hingga. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya dia dikatakan di sini memiliki asimtot tegak ya, memiliki asimtot tegak, dan salah satu asimtot datarnya adalah y sama dengan negatif 3. Nah, jadi kita ambil
asimtot tegaknya. Asimtot tegak, kita misalkan tadi X sama dengan A ya, nah, pada kurva ya. Maka nanti kalau kita limitkan, dia adalah limit X mendekati A, fx sama dengan tak hingga ataupun negatif tak hingga. Oke, artinya si fx ini harus dia berbentuk pecahan. Oke, jadi kita ambil di sini konsep suatu limit ya, konsep limit tak hingga. Oke, kita ambil konsepnya, yaitu kalau kita limitkan dia, limit X mendekati tak hingga. Pada soal ini ya, pada soal ini berarti dia AX tambah C dibagi akar dari X kuadrat ditambah BX ditambah D. Oke, ini hasilnya adalah A. Oke ya, tadi kalau X sama dengan A kita apakan tadi ya, X sama dengan A. Yang kedua juga seperti itu dia. Yang kedua, limit X mendekati negatif tak hingga. Jadi kalau dia AX tambah C dibagi akar dari X kuadrat tambah BX tambah D, hasilnya adalah negatif A. Oke, ini dia konsepnya yang harus kita apakan. Nah, sekarang kita kembali ke persoalannya ya. Oke, dikatakan tadi adalah memiliki satu asimtot tegak. Memiliki salah satu asimtot tegaknya ya. Dia memiliki satu asimtot tegak, bukan nilainya satu ya. Oke, artinya gini. Jadi kalaulah ini asimtot tegaknya ini memiliki satu, berarti dia pemfaktorannya adalah satu hasilnya ya. Oke, kita tuliskan di sini fungsinya adalah fx ini sama dengan AX tambah 5 dibagi akar dari X kuadrat ditambah BX tambah 1. Oke, akan memiliki sebuah asimtot tegak. Oke, jika penyebutnya mempunyai satu faktor. Oke, ini akan memiliki asimtot tegak. Oke, akan memiliki asimtot tegak jika dia mempunyai satu faktor. Itu dia, satu faktor. Kalau difaktorkan ada dia penyebut ya, penyebut. Penyebutnya. Jadi kalau kita ambil nilai si B ini, misalnya kita ambil B sama dengan 1. Kalau kita faktorkan, apakah ada faktor dari X kuadrat tambah X tambah 1? Oke, jadi hasilnya harus sekali pemfaktoran ya. Berarti dia tidak ada ya. Jadi kalau kita ambillah, langsung aja kita ambil B sama dengan negatif 2. Oke, B sama dengan negatif 2, berarti di sini apakah dia memiliki satu pemfaktoran? Kita coba ya. Nah, akar dari X kuadrat negatif dikali X berarti negatif 2X tambah 1 ya. Oke, jadi ini kita cari pemfaktorannya adalah akar dari X dikurang 1 dikuadratkan. Ini dia. Jadi kalau kita akarkan ini, hasilnya adalah X kurang 1. Ada ya. Jadi benar bahwa nilai si B itu sama dengan negatif 2. Jadi kita sudah mendapat nilai B nya ya. B sama dengan negatif 2. Oke, sudah ya. Nah, yang kedua sekarang, oke, kita akan mencari nilai daripada si A ya. Oke, dia memiliki salah satu asimtot datarnya, yaitu Y sama dengan negatif 3. Oke, langsung saja kita limitkan dia ya. Oke, kita limitkan di sini sesuai dengan ini ya, konsep dasar daripada limit nah hingganya.
limit X mendekati tak hingga AX tambah 5 dibagi akar dari X kuadrat ditambah BX ya, BX tambah 1. Oke. Sama dengan berapa ini? Oke, kalau kita lihat ini derajat tertinggi daripada penyebutnya ini adalah 1 ya. Oke, maka di sini 1 juga, berarti langsung aja koefisiennya ya. Oke, ini tadi nilainya berapa tadi? Negatif 3 ya. Nah, berarti A dibagi 1, berarti dapatlah A sama dengan negatif 3. Oke, udah dapat A nya 1 ya. Yang kedua, konsep dasar daripada limitnya, limit A X tambah 5 dibagi akar dari X kuadrat ditambah BX ditambah 1. Oke, dimana X mendekati negatif tak hingga ini sama dengan hasilnya adalah negatif 3 ya tadi ya, memiliki salah satu asimtot datar yaitu nilai Y ya. Ini kan limit ini Y. Jadi kalau seperti ini tadi apa konsep dasar limitnya? Ini ya, negatif A. Nah, ini sama seperti ini, pangkat atau derajat tertinggi pada penyebutnya adalah 1. Berarti langsung aja koefisiennya ya. A dibagi 1A. Tetapi sini X-nya menuju negatif tak hingga, berarti sini negatif A. Negatif A sama dengan negatif 3, sehingga didapatlah A sama dengan 3. A sama dengan 3 dan A sama dengan negatif 3. Di manakah atau manakah yang dipakai dari antara kedua ini? Kita lihat persoalannya. Dikatakan bahwa nilai A lebih besar dari 0. Nah, nilai A lebih besar dari 0 ya. Maka yang kita pakai di sini adalah A sama dengan 3. Ini dia. Oke, A sama dengan 3. Jadi, yang ditanya adalah nilai dari A tambah 2B. Oke, A tambah 2B. Jadi nilai A-nya berapa? 3 ya. 3 ditambah 2 dikali nilai B negatif 2 ya. Negatif 2, berarti ini 3 ditambah negatif 4, aslinya adalah negatif 1, sehingga jawabannya adalah B. Oke, ini dia. Nah, inilah soal nomor 1 dan pembahasannya ya. Semoga bisa diikuti dan bisa dipahami ya, sesuai dengan konsep-konsep asimtot datar dan asimtot tegaknya. Oke, kita lanjutkan ke persoalan nomor 2. Oke, ini dia soalnya. Oke, tampak pada layar ya. Oke, bisa di pause, dikerjakan dulu pelan-pelan ya. Asimtot tegak dari fx sama dengan 2 kotangen x dikurang 60 derajat pada interval x lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, yang ditanya adalah asimtot tegak ya. Asimtot tegak. Oke, bisa di pause, dikerjakan pelan-pelan. Nah, langsung saja kita buat di sini pembahasan. Oke, ini dia. Nah, dikatakan bahwa fx sama dengan 2 kotangen x dikurang 60 derajat. Oke, ini merupakan trigonometri ya. Nah, jadi konsepnya tadi adalah sebuah pecahan ya. Jadi ini harus kita buat pecahan ini. Nah, untuk memudahkan kita mencari asimtot tegaknya. Jadi kalau kita ubah si kotangen ini adalah cos per sin ya, maka fx ini bisa ditulis fx sama dengan 2 cos x dikurang 60 derajat dibagi sin x dikurang 60 derajat. Oke, jadi tadi kata kuncinya untuk asimtot tegak adalah perhatikan penyebutnya. Jadi yang kita ambil di sini adalah penyebutnya nih. Nah, di mana penyebutnya kita buat menjadi pembuat nol fungsi ya. Jadi di sini sin x dikurang 60 derajat ini sama dengan 0.
Oke, jadi ini sudah merupakan bentuk persamaan trigonometri ya. Nah, sin berapakah hasilnya? 0. Ada sin 0, sin 180 derajat, dan sin 360. Kita ambil di sini adalah sin 0 aja ya. Oke, sama dengan sin 0 derajat. Oke, maka tinggal coret aja ini sehingga dapatlah X dikurang 60 derajat sama dengan 0 derajat. Nah, masih ingatkah kita rumus daripada persamaan trigonometri? Jika bentuknya adalah sin X atau X, kita ambil sin X sama dengan sin theta. Nah, ini apa rumusnya? Rumus yang pertama adalah X1 sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, untuk X2 nya adalah 180 derajat dikurang theta ditambah K dikali 360 derajat, di mana K ini merupakan elemen bilangan bulat ya, elemen bilangan K, yaitu negatif K hingga 0 sampai posisi K hingga. Tetapi di sini kita perhatikan intervalnya ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari interval yang ada. Jadi kita kembali ke sini. Kita sudah memiliki nilai ini ya, nilai X dikurang 60 derajat sama dengan tetanya adalah 0 derajat. Jadi kita masukkan ke rumus yang pertama. Oke, yaitu X1. Berarti sini X ya. X dikurang 60 derajat sama dengan theta, berarti 0 ditambah K dikali 360. Nah, ini berarti ini kita pindahkan X sama dengan 60 tambah 0, berarti 60 derajat tambah K dikali 360 derajat. Berapakah K ini? Kita ambil agar dia tidak lebih ataupun tidak kurang dari interval yang ada. Berarti kita ambil K nya sama dengan 0, sehingga dapatlah X1 sama dengan 60 derajat. Oke, dapat ya. Yang kedua, X dikurang 60 derajat sama dengan 180 dikurang theta, berarti 180 derajat dikurang 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti di sini X dikurang 60 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 0, 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita pindahkan. Ini dia ya. X sama dengan negatif 60 pindah ke sebelah kanan menjadi positif ya. Berarti di sini menjadi 240 ya. 240 derajat tambah K dikali 360 derajat. Berarti dapatlah berapa K nya kita ambil? Yaitu 0 ya. Berarti dapatlah X2 sama dengan 240 derajat. Jadi dia tegak ya, asimtot tegaknya adalah X sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 240 derajat. Maka jawabannya adalah D ya. Oke, itu dia. Semoga jawaban kita sama ya. Oke, kita lanjutkan, yaitu soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 merupakan soal yang terakhir pada video kita kali ini. Maka dari itu, mari perhatikan dengan baik-baik ya. Soalnya adalah di antara pilihan berikut, kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah 1 dibagi X pangkat 3 tambah 10 memotong asimtot datar di titik X sama dengan berapa. Oke, bisa di pause, dikerjakan pelan-pelan. Ini juga merupakan soal yang sering diujikan ya, baik nasional maupun soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kita lakukan di sini pembahasan. Oke, pembahasan ya. Nah, konsep dasar yang harus kita ingat atau kita pahami untuk mengerjakan soal nomor 3 ini tetap kita ingat, yaitu
pada persamaan fungsinya ya. Kalaulah fungsinya ini tadi Y sama dengan Fx, dan misalkan tadi ya. Oke, jadi kalau kita cari ataupun kita ingat pada asimtot datarnya atau asimtot mendatarnya, yaitu kalau kita limitkan ini Y sama dengan apa? Limit X mendekati hingga Fx ini kan. Nah, dengan hasil limitnya, ingat ya, kalau dia datar bentuknya seperti ini, Y sama dengan limit Fx, di mana X mendekati hingga ataupun negatif hingga, tetapi nilai limitnya dia bukan positif hingga atau negatif hingga, tetapi dia memiliki konstanta tertentu ya. Yaitu dengan konsep limitnya, kalau sesuai dengan persoalan ini ya, yaitu kita tuliskan di sini limit X mendekati hingga, karena derajat 3 ya, maka di sini kita buat Cx pangkat 3 ditambah seterusnya dibagi G X pangkat 3 seterusnya. Ingat, pada datar apa yang kita ingat? Derajatnya ya. Jika derajatnya sama, maka koefisiennya sama dengan koefisien pembilang sama dengan koefisien penyebut. Oke, dibagikan ya. Maka ini adalah C per D. Nah, itu dia. Jadi untuk menentukan titik potong dua kurva ini, oke, titik potong dua kurvanya, ini kita tuliskan titik potong dua kurva. Oke, kita substitusikan salah satu persamaan yang lain. Nanti kalau sudah dapat nilainya, kita substitusikan ke salah satu persamaan, misalnya persamaan ini. Jadi yang mana nilainya harus kita cari? Oke, kita ambil persoalannya ini. Y sama dengan X pangkat 3. Jadi kalau dilimitkan adalah Y sama dengan limit X mendekati hingga X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 1 dibagi X pangkat 3 ditambah 10. Berapakah nilai limitnya ini? Ya, berarti koefisien dibagi koefisien, berarti 1 dibagi 1, maka hasilnya adalah 1, sehingga nilai Y sama dengan 1. Nilai Y sama dengan 1 inilah kita substitusikan terhadap persamaan lain, yaitu persamaan ini. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah 1 dibagi X pangkat 3 tambah 10. Y-nya berapa? 1. Kita kali silang aja langsung ya, kemari ya. Maka 1 dikali X pangkat 3 ditambah 10 sama dengan X pangkat 3 ditambah Y ditambah mana ini? Ditambah X kuadrat tambah 1 ya. Oke, ini kita kalikan. Oke, maka hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 10 sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah 1. Oke, X pangkat 3 nya ini kita coret aja langsung karena sudah sama. Maka didapatlah 10 dikurang 1, 9 sama dengan X kuadrat. Kita tuliskan X kuadrat sama dengan 9. Berapakah nilai X-nya? Nilai X ini adalah akar dari 9. Akar dari 9 berapa? Plus minus 3. Ingat ya, plus minus 3. Oke, jadi titik potongnya adalah titik potongnya adalah di X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Oke, itulah titik potongnya. Jadi sesuai dengan option yang ada, yang kita pakai ini ya, X sama dengan 3. Maka jawabannya adalah D. Oke, ini dia. Oke, tidak terlalu susah ya. Nah, inilah soal nomor 3 dan pembahasannya
Semoga bisa diikuti dan bisa dipahami. Oke, sampai disinilah video kita kali ini mengenai asimtot datar dan asimtot tegaknya. Semoga bisa diikuti ya. Oke, terima kasih. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap di rumah saja. Bye-bye bagi kita semua. Salam dari Raimet 13.